Situasi kemanusiaan di jalur Gaza semakin memburuk. Ratusan warga Palestina dilaporkan tewas dan ribuan lainnya terluka hanya karena mencoba mengakses bantuan. Militer Israel dituding menembaki mereka di lokasi distribusi bantuan yang didukung Israel bersama sekutunya Amerika Serikat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penyaluran bantuan ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejak 27 Mei 2025, 583 warga Palestina tewas dan 4.186 lainnya terluka saat mengantri bantuan makanan di titik distribusi yang dioperasikan Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Organisasi tersebut didukung Israel dan AS. GHF merupakan organisasi baru yang berbasis di AS yang dirancang sejak 2023 untuk masa depan Gaza. Hingga kini, GHF belum secara terbuka mengungkap sumber dana. Namun disebutkan telah menerima dana hingga 100 juta dolar atau sekitar 1,63 triliun rupiah, termasuk 30 juta dolar dari Departemen Luar Negeri AS. GHF mulai beroperasi sejak 27 Mei 2025, menggantikan jaringan distribusi PBB yang sebelumnya mengoperasikan sekitar 400 titik. Saat ini, yayasan itu menjadi satu-satunya sumber bantuan makanan di Gaza setelah Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses bantuan oleh lembaga lain. GHF hanya mendirikan 4 situs mega, 3 di selatan dan 1 di tengah Gaza. Namun, mereka tidak menyediakan pusat bantuan di Gaza Utara, wilayah paling terdampak. Situs tersebut dijaga kontraktor keamanan swasta bersenjata dari perusahaan Amerika. Operasinya tidak teratur karena seringkali hanya buka dalam waktu singkat. Dalam suatu kasus, sebuah situs mengumumkan buka di Facebook, namun 8 menit kemudian menyatakan stok habis. Distribusi menggunakan sistem siapa cepat dia dapat yang kerap memicu kekacauan di tengah kerumunan warga yang putus asa. Akses menuju lokasi bantuan ini pun sangat berbahaya. Warga Palestina harus berjalan kaki melintasi zona pertempuran, melewati pos pemeriksaan biometrik, dan membawa perbekalan berat kembali ke rumah. Orang lansia, cacat, dan terluka tidak mampu melakukan perjalanan ini sehingga sistem tersebut mengecualikan kelompok paling rentan. Isi kotak bantuan jauh dari cukup. Standar kalori harian minimum menurut Program Pangan Dunia adalah 2.100 kalori, namun bantuan yang diizinkan Israel hanya 1.600 kalori. Paket GHF sedikit lebih tinggi, sekitar 1.750 kalori, namun tetap tidak mencukupi. Paket bantuan tidak berisi air bersih, obat, selimut, atau bahan bakar. Hein Al-Khudari dari Al Jazeera melaporkan isi kotak umumnya terdiri dari 4 kg tepung, beberapa bungkus pasta, 2 kaleng kacang fava, teh celup, dan biskuit. Beberapa kotak berisi kacang lentil dan bubuk sup, namun jumlahnya sangat sedikit. Melansir Al Jazeera, dalam 8 hari pertama lebih dari 100 warga Palestina tewas ditembak pasukan Israel. Jurnalis Al Jazeera Hani Mahmud melaporkan, meski menjadi harapan terakhir, banyak warga takut mendatangi pusat bantuan karena penembakan yang terus terjadi. Menurut surat kabar Israel Haaretz, pasukan Israel diduga sengaja menembaki warga yang mencari bantuan. Mereka mengutip tentara yang mengatakan telah diperintahkan menembaki kerumunan warga Palestina. Bahkan, ia menyebut 1 hingga 5 orang tewas setiap harinya saat berupaya mengambil bantuan. Situasi ini sangat berdampak pada anak-anak di Gaza. UNICEF melaporkan lonjakan kasus gizi buruk akut. Pada Mei 2025, 5.119 anak usia 6 bulan hingga 5 tahun dirawat karena gizi buruk. Angka itu naik 50% dari April 2025 dan 150% dari Februari 2025. Dari 19 insiden mematikan saat penyaluran bantuan, anak-anak termasuk lebih dari setengah korban. Secara keseluruhan, 1 dari 5 warga Gaza menghadapi kelaparan. Laporan terbaru klasifikasi fase keamanan pangan terpadu atau IPC juga menyebut 1,95 juta orang atau 93% penduduk Gaza mengalami kelangkaan pangan akut. Gaza Utara menjadi wilayah terparah. IPC memperingatkan
Blokade bantuan oleh Israel sangat mungkin menyebabkan perpindahan massal karena barang-barang kebutuhan pokok akan segera habis. Penembakan oleh pasukan Israel, pembatasan bantuan dan kondisi kelaparan yang meluas telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Lemahnya distribusi, kurangnya akses, dan bantuan yang tidak memadai menunjukkan strategi bantuan yang dilakukan saat ini gagal melindungi warga sipil, terutama anak-anak. Kondisi ini bukan hanya derita kemanusiaan, melainkan puncak dari kebijakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Simak terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.